The Strongest System. Babak 91, saya hanya mencari beberapa penghilang gulma. Di antara murid-murid pelayan, Zhang Ergou mungkin bukan orang terbaik, tapi dia punya banyak teman. Ketika dia memberitahu yang lain, hampir separuh murid menjadi tergila-gila dengan hal itu. Apa maksudnya ketika seorang lelaki besar turun untuk memilih murid? Itu berarti bahwa mereka melewatkan murid sekte luar dan sekte dalam, dan akan menjadi murid tetua senior di gunung. Jika mereka cukup beruntung untuk terpilih, mereka akan sangat sukses. Mereka dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan dan menikmati hidup mereka sepenuhnya. Di sebuah ruangan, seorang murid mendengar sorak-sorai dan berita Zhang Ergou, membuat matanya berbinar. Berdasarkan situasinya, dia bisa menjadi murid sekte luar segera. Dia tidak harus menjadi pelayan dan benar-benar masuk ke sekte tersebut. Namun, pria besar ini datang untuk memilih murid, yang bisa menjadi sebuah peluang. Memasuki gunung atau sekte luar, ini adalah dua pilihan. Memasuki gunung berarti seseorang akan dilindungi dan sumber daya serta keterampilan bela diri akan tersedia. Memasuki sekte luar berarti seseorang harus mengandalkan diri sendiri. Namun, hal tersebut bukanlah masalah baginya. Lu Yan yakin. Dia percaya bahwa dia berada di 10 besar di antara para murid pelayan. Jika dia berjuang keras, dia pasti akan mengalahkan murid terbaik. Dia ingin menghindari masalah yang tidak perlu, jadi dia menyembunyikan tingkat kekuatannya dan berlatih perlahan. Ketika tiba waktunya, dia akan mengejutkan semua orang dan menjadi yang teratas. Lu Yan telah merencanakan segalanya. Jika dia kuat sepanjang waktu, itu tidak akan membawa pengalaman yang mengejutkan. Dia akan dipilih oleh orang besar jika dia tiba-tiba menunjukkan kekuatan luar biasa entah dari mana. Lin Fan berdiri di sana dan memandang kerumunan. Haruskah dia menjadi lebih rendah hati atau lebih berkuasa? Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster sekarang. Dia harus tampil rapi. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat jauh ke kejauhan. Sepertinya dia telah melihat makna hidup dan memasuki keadaan misterius. Murid-murid yang dipanggil oleh Zhang Ergou memandang Lin Fan dengan gugup. Ini adalah orang besar. Dia sungguh terlihat tampan dan kuat. Dia pasti orang besar. Lin Fan merasa tersesat karena ini pertama kalinya dia dipandang oleh banyak orang. Lu Yan berdiri di depan orang banyak, memandang pria besar itu. Lin Fan tampak kuat namun sederhana. Dia tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan Lin Fan. Sungguh menakjubkan. Lu Yan hanyalah murid pelayan biasa, dan bahkan bisa disebut sebagai sampah. Suatu hari, dia dipukuli oleh beberapa kakak laki-lakinya. Ia kehilangan terlalu banyak darah, namun darah tersebut menyentuh kalung yang diwariskan dalam keluarganya. Hal-hal aneh terjadi pada saat itu. Kalung itu memulihkan tubuhnya, dan dia mengetahui banyak keterampilan bela diri yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sejak saat itu, Lu Yan tahu dia tidak akan menjadi umum selamanya. Tuan, ada terlalu banyak murid pelayan. Saya tidak bisa mendapatkan semuanya. Ada ratusan saudara di sini. Seharusnya cukup untuk Anda pilih. Zhang Ergou melaporkan dengan hormat. Lin Fan mengangguk dan terbangun dari menikmati pemandangan dan tatapan penuh hormat dari orang-orang. Semua orang melihat ke arah Master dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berharap bisa menjadi orang yang beruntung dijemput ke gunung dan mulai berjalan menuju masa depan cerah. Lu Yan berdiri di sana dengan kepala terangkat, berpikir bahwa tuannya dapat merasakan kekuatannya. Jika dia dipilih oleh masternya, dia akan dapat menggunakan potensi penuhnya untuk meraih masa depannya. Lin Fan memeriksa tubuh semua orang, tanpa mempedulikan penampilan. Standar Lin Fan adalah kuat, bertenaga, dan mampu membasmi gulma. Yang ramping itu langsung tidak masuk akal. Saya hanya akan memilih 5 hari ini, kata Lin Fan, lalu menunjuk ke Zhang Ergou. Kerja bagus untuk mengumpulkan orang, Anda ikut serta. Zhang Ergou gugup. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak terpilih? Sekarang dia mengetahui bahwa dialah yang pertama, dan menjadi sangat bersemangat. Wajahnya memerah karena kegembiraannya, dan dia hampir menangis. Zhang Ergou tidak pernah membayangkan mimpi terliarnya bahwa dia akan seberuntung itu. Dia menyeka air matanya dan merasa sedih dengan kehidupan sebelumnya. Dia juga memandang Lin Fan dengan rasa terima kasih.
Saya harus membayar hutang majikan saya. Murid-murid pelayan mulai menjadi lebih gugup. Hanya ada 5 tempat, 1 telah hilang, karena hanya tersisa 4 di antara ratusan lainnya. Siapakah keempat orang itu? Ratusan murid pelayan memandang Lin Fan sebagai antisipasi dengan napas tertahan. Lu Yan berdiri di antara kerumunan. Dia yakin bisa dipilih oleh masternya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tuannya telah melihatnya belum lama ini. Perasaan itu akan benar. Namun, Lu Yan menganggap konyol bahwa Zhang Ergou bisa dipilih. Pria licik seperti dia bisa dipilih, itu sangat mengejutkan. Kamu, Lin Fan memilih yang lain. Pria itu tinggi dan kulitnya gelap. Lengannya kuat, jadi dia harus pandai bekerja. Terima kasih tuan. Pria jangkung itu menatap Lin Fan, dan tidak percaya dia terpilih, tersenyum hingga pipinya hampir robek. Anda, Lin Fan memilih 2 lainnya. Dia membuat pilihannya berdasarkan bentuk tubuh. Pilihan ini lahir di keluarga petani. Mereka harus pandai bekerja. Lu Yan sangat terkejut. Dia tidak tahu standar masternya. Menurut dia, semua pilihan itu tidak ada gunanya. Mereka tidak akan pernah bisa memasuki sekte luar. Namun, orang-orang tidak berguna ini dipilih oleh tuannya. Apakah mereka memiliki kemampuan khusus yang tidak dia ketahui? Pilihan terakhir adalah, dan Lu Yan merasa gugup tak terkendali. Namun, dia terus berkata pada dirinya sendiri, pilihan terakhir pastilah dia. Saat ini, Lu Yan tidak bisa menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dia perlu menarik perhatian tuannya. Ketika Lu Yan menyadari bahwa tuannya sedang menatapnya, dia menjadi semakin gugup. Tuan sedang menatapnya, dia pasti akan dipilih. Mata Lu Yan sangat ingin berbicara sekarang. Lin Fan mengedipkan matanya dan melihat Lu Yan. Dia menganggap Lu Yan aneh. Kekuatannya terkadang kuat, terkadang lemah. Meskipun dia bagus, bentuk tubuhnya terlalu kecil. Kulitnya pucat dan bersih. Dia mungkin tidak banyak bekerja. Lalu Lin Fan membuang muka dan tersenyum, yang terakhir adalah kamu. Seorang pria jangkung yang berdiri tidak jauh dari Lu Yan mulai tertawa. Bagaimana bisa? Bibir Lu Yan bergetar. Dia tidak percaya dengan hasilnya. Mengapa Tuan tidak memilihnya? Apakah itu berarti dia lebih buruk dari sampah-sampah itu menurut tuannya? Sial. Lu Yan melihat mereka yang terpilih. Senyuman mereka bagaikan anak panah yang menembus hatinya. Orang-orang ini adalah sampah baginya, dan mereka dipilih. Ini tidak adil. Lu Yan memandang Lin Fan dan berpikir dia sangat tidak adil. Hari ini, kamu tidak memilihku. Di masa depan, aku akan melampauimu. Lu Yan mengepalkan tangannya dan keluar dari kerumunan dengan tenang. Lin Fan merasa puas dengan kelima orang itu, tetapi dia tidak tahu seseorang dengan impian besar membencinya sekarang. Jika Lin Fan mengetahui hal ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana harus menangis karenanya. Saya hanya ingin memilih seseorang untuk menyingkirkan gulma untuk saya, bagaimana hal itu bisa menarik kebencian. Baiklah, ikuti aku. Lin Fan mengangguk, tidak ingin banyak bicara. Pekerjaan gulma itu berat, dan seseorang tidak dapat membuang waktu lagi. Tuan, harap tunggu. Saya perlu mendapatkan sesuatu kembali, kata Zhang Ergou. Lin Fan memandangnya dan mengangguk, cepat. Zhang Ergou tersenyum setelah mendapat izin. Dia berlari ke arah seorang pria berotot dan berkata, kemarin, kamu memukuli saya dan mengambil 10 pil saya. Sekarang kembalikan, dan minta maaf kepada saya. Pria berotot yang dihadapi Zhang Ergou adalah pengganggu di antara para murid pelayan. Semua orang takut padanya di antara murid pelayan. Namun, Zhang Ergou telah dipilih oleh seorang master, apa yang bisa dia lakukan? Kamu merampokku. Hanya ada 2. Kamu minta 10, kamu. Pria berotot itu terkejut sambil berbisik pelan. Jangan buang waktuku. Tuan ada di sini. Jika Tuan marah, ini tidak akan mudah bagimu. Zhang Ergou berkata dengan arogan. Pria berotot itu memandangi Tuan yang sedang terburu-buru, lalu memandang Zhang Ergou, baiklah, ini dia, kuharap kamu tidak pernah kembali. Zhang Ergou tersenyum, kembali. Saya tidak akan kembali. Surga menanti saya. Bagus, minta maaf padaku. Zhang Ergou melihat 10 pil itu dan menyimpannya. Saya minta maaf. Pria berotot itu mengaku kalah. Dia tidak pernah mengira Zhang Ergou akan seberuntung ini.
Tapi jika Zhang Ergou ditangkap olehnya di masa depan, dia pasti akan memberinya pelajaran. Bagus. Lain kali, jaga sikapmu saat melihatku, atau aku akan memberimu pelajaran. Zhang Ergou merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Babak 92, menangis tanpa air mata. Pemandangan Sekte Kemuliaan sama bagusnya dengan pemandangan hutan pegunungan yang dalam. Selain itu, di sini cukup ramai. Tinggal di sini benar-benar membuat seseorang merasa hidup. Lin Fan melihat kelima pekerja yang dia pilih. Dia cukup puas dengan mereka. Ia percaya jika ia terus bekerja, gunung yang tidak disebutkan namanya itu akan menjadi besar kembali. Lin Fan agak terkenal di dalam sekte tersebut. Namun, ketenarannya tidak berarti dia kuat. Murid dari Sekte Kemuliaan berpikir bahwa dia mungkin orang bodoh. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hanya duduk di atas batu selama 10 hari tanpa bergerak? Tentu saja, tidak ada yang punya. Namun, pria ini memang ada. Dan dialah yang diberi gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Lin Fan tidak peduli dengan orang-orang itu. Zhang Ergou dan yang lainnya mengikuti Lin Fan dengan bangga, menikmati diri mereka sendiri ketika orang lain melihat mereka. Coba lihat, kapan kita mendapat begitu banyak perhatian sebelumnya? Emosi orang lain pasti penuh rasa iri dan kagum. Tentu saja, itu pasti ulah sang majikan. Guru menarik perhatian kemanapun dia pergi. Zhang Ergou sedikit menyesal. Dia seharusnya meminta lebih banyak pil dari pria berotot itu. Beraninya dia mengambil tindakan apapun saat tuannya hadir. Saya akan menjadi murid gunung, murid dari sesepuh senior. Tidak mungkin murid pelayan itu bisa melakukan apapun padaku. Sambil membayangkan semua kemuliaan, Zhang Ergou mengangkat kepalanya dan bertindak dengan bangga. Mereka telah berjalan beberapa saat sekarang. Zhang Ergou sedikit lelah, dan Lin Fan masih memimpin di depan. Jadi, dia tidak berani bertanya apakah mereka sudah sampai. Saat itu, Zhang Ergou merasakan ada yang tidak beres. Gunung mana yang akan mereka tuju? Ada 10 gunung yang diketahui di Sekte Kemuliaan. Ada 9 tetua senior di sana, dan yang terakhir dipegang oleh Grandmaster. Namun, mereka menuju ke barat laut. Apakah ada gunung yang tidak mereka ketahui? Belakangan, kemakmuran sekte tersebut menghilang. Gulma mulai bermunculan, dan jalan yang terbuat dari batu bata berubah menjadi jalan yang terbuat dari batu. Tuan, kita akan pergi kemana? Zhang Ergou bertanya dengan hati-hati. Dia takut dia akan membuat marah tuannya. Hampir sampai, tepat di depan. Lin Fan menunjuk ke gunung tinggi di depan. Zhang Ergou dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk oleh tuannya. Saat mereka melihatnya, wajah mereka menjadi pucat. Ini tidak sama dengan imajinasi mereka. Sama sekali tidak sama. Tuan, ini adalah gunung yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada seorang pun di atasnya. Zhang Ergou menangis. Dia merasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Memang benar, tapi sekarang ini bukanlah gunung yang tidak disebutkan namanya. Itu adalah gunung Saint Devil. Grandmaster memberikannya kepadaku, dan aku akan membangun sekte Saint Devil di atasnya. Lin Fan tersenyum, mengira mereka memang sangat beruntung. Kamu akan menjadi kelompok murid pertama dari Sekte Setan Suci. Ketika sekte menjadi lebih kuat, Anda semua akan menjadi kakak senior sekte tersebut. Zhang Ergou sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Ini bukanlah apa yang dia bayangkan. Bukankah seharusnya dia pergi ke pegunungan yang jauh lebih kuat? Bagaimana mungkin? Zhang Ergou menyadari bahwa dia mungkin kacau ketika melihat tangga batu tua itu. Di saat yang sama, yang lain tiba-tiba teringat akan sesuatu, sebuah legenda tentang gunung yang tidak disebutkan namanya. Menurut legenda, Sang Grandmaster memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepada seorang pria bodoh yang hanya duduk di atas batu. Orang bodoh itu akan membangun sekte di atasnya. Apakah pria besar di depan mereka adalah pria bodoh dalam legenda? Wajah yang lain langsung berubah. Jika ini benar, maka akan sangat buruk bagi mereka. Mereka tidak luar biasa dalam hal menjadi murid pelayan, tetapi mereka memiliki tempat berteduh, makanan untuk dimakan, air untuk diminum. Mereka bahkan bisa menjadi murid sekte luar jika mereka bekerja cukup keras. Sekarang,
Jika mereka mengikuti Lin Fan ke gunung, segalanya akan berubah. Tidak ada tempat berlindung, makanan, dan minuman. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Apa yang mereka lakukan di sana? Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka pasti akan menolak untuk datang. Baiklah, lanjutkan, kita akan segera mencapai puncak. Lin Fan tidak memperhatikan ekspresi wajah orang-orang ini. Dia tahu jika mereka mencapai puncak, tidak ada cara untuk pergi. Ah, Tuan, perutku sakit. Aku harus ke kamar kecil. Tiba-tiba, seorang pria memegangi perutnya dan berteriak. Lin Fan terkejut. Dia hendak melepaskannya ketika tiba-tiba, orang lain berteriak. Ah, Tuan, saya baru ingat. Ada sesuatu yang perlu saya ambil terlebih dahulu. Saya akan kembali ketika saya mendapatkannya. Lin Fan menyadari ini tidak baik. Orang-orang ini, mereka mencoba mencari alasan. Ini. Ketika Lin Fan mencoba menghentikan mereka, 4 orang lainnya kecuali Zhang Ergou melarikan diri dengan cepat. Itu pasti sebuah lelucon. Mereka lebih memilih tetap menjadi murid pelayan daripada tinggal di sini. Jika mereka mengikuti Lin Fan ke gunung, bahkan akan terlambat untuk menangis. Kamu, Zhang Ergou melihat ke-4 orang yang berlari lebih cepat dari anjing. Tubuhnya bergetar, dan dia sangat ingin menyuruh mereka untuk membawanya bersama mereka. Saat ini, Zhang Ergou merasakan seseorang mengawasinya dengan wajah menakutkan. Ada apa dengan orang-orang itu? Mereka lari begitu saja. Jangan marah, Tuan. Saya akan pergi dan menangkap mereka. Zhang Ergou berteriak dengan marah. Ketika dia mencoba bergerak, dia mendengar sesuatu. Baiklah, kamu tidak perlu mengejar mereka. Jika kamu kembali ke sana, aku tidak akan bisa melindungimu, kata Lin Fan. Dia merasa sedikit kecewa, tapi dia yakin dia bisa mengendalikan Zhang Ergou. Zhang Ergou berhenti dan menyadari apa yang telah dia lakukan di depan pria berotot itu. Jika dia kembali sekarang, dia akan dipukuli sampai mati. Ketika Zhang Ergou memikirkan hal itu, dia tersenyum pada Lin Fan. Ya. Guru benar. Tidak masalah jika mereka pergi. Saya masih di sini. Bagus. Ayo kita pergi. Lin Fan mengangguk. Zhang Ergou berdiri di sana dan melihat ke belakang tuannya. Ini adalah lelucon. Beruntung. Itu adalah nasib terburuk yang pernah ada. Zhang Ergou bahkan tidak menangis, jadi dia hanya mengikuti tuannya. Babak 93, Kehidupan Tragis Zhang Ergou. Ketika seseorang sampai di puncak gunung, gunung yang lebih rendah akan tampak kecil. Namun, kehidupan Zhang Ergou hampir berakhir sekarang. Dia memandangi rumput liar yang tingginya setengah manusia, melambai tertiup angin. Tidak ada apapun di sini kecuali rumah kayu setinggi 2 lantai. Kemiskinan tidak menakutkan. Kemiskinan tanpa harapan sungguh menakutkan. Aku, Zhang Ergou, akan tinggal di sini selamanya. Apakah saya akan menjadi satu-satunya murid di sini? Tidak. Zhang Ergou melihat ke langit untuk mencegah air mata jatuh, karena ini terlalu menyedihkan. Putus asa, sangat putus asa, dia tanpa harapan. Bagaimana itu? Lin Fan melihat sekeliling gunung. Batu dengan tulisan di pintu masuknya merupakan simbol keberadaan Sekte Iblis Suci. Bagus, ini surga. Ini surga, di tengah alam, dan jauh dari keramaian. Angin terasa nyaman sekali. Tempat ini luar biasa. Zhang Ergou berkata dengan wajah serius. Ya, menurutku juga begitu. Sekarang izinkan aku memperkenalkan diriku. Saya Lin Fan, Grand Master ke-6 dari Sekte Iblis Suci. Pemilik gunung yang tidak disebutkan namanya. Lin Fan berdiri di tepi tebing dan menatap jauh ke kejauhan. Rambut panjangnya melayang tertiup angin. Zhang Ergou terkejut melihat pemandangan itu, sungguh pria yang kuat. Sekarang, saya akan memberi Anda tugas. Tugas ini penting untuk kelangsungan Sekte Setan Suci, dan kemungkinan kebangkitan Sekte tersebut. Maukah Anda menerimanya? Lin Fan bertanya dengan serius. Sepertinya dia memberi Zhang Ergou tugas penting. Zhang Ergou telah kehilangan semua harapan beberapa detik yang lalu. Tapi sekarang, dia tergerak oleh kata-kata Lin Fan, dan wajah depresinya hilang. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia akan mati jika dia kembali. Dia seharusnya tetap di sini saja.
Jika sekte itu menjadi baik kembali, dia akan menjadi tangan kanan tuannya. Tuan Besar, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Ergo menjawab dengan penuh semangat. Bagus, baiklah, aku senang. Lin Fan senang mendengarnya. Dia telah memilih orang yang salah, tapi Ergo masih bisa bersikap seperti ini. Ini adalah kemenangan baginya. Apakah kamu melihat kehidupan hijau itu? Lin Fan menunjuk ke arah rumput liar yang tak ada habisnya. Ya, benar. Kehidupan ramah lingkungan ini mengajarkan saya bahwa saya perlu hidup seperti mereka, tidak peduli betapa sulitnya lingkungan yang ada. Zhang Ergo mengangguk. Jika dia tetap di sini, dia mungkin akan mencoba yang terbaik. Dia tidak bisa kembali. Sang Grandmaster tampak kuat sekarang, dan dia yakin dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Bagus, lalu gunakan seluruh kekuatanmu dan letakkan fondasi sekte kami. Singkirkan kehidupan hijau itu. Lin Fan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah proyek besar bagi Lin Fan. Sebuah proyek tidak dapat terlaksana tanpa dorongan apapun. Jika motivasinya hilang, tugas kecil pun tidak akan mungkin dilakukan. Ya, Zhang Ergo tidak mendengar Grandmaster dengan jelas. Dia baru saja menganggap pembicaraannya menarik, membuat darahnya mendidih. Darahnya mendidih sesaat ketika Zhang Ergo berhenti tiba-tiba. Tuan Besar, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Zhang Ergo terkejut. Dia hanya setuju tanpa memikirkannya. Sekarang dia mulai berpikir dengan hati-hati, dia terlalu takut untuk berbicara. Lin Fan memandang Zhang Ergo dan menggelengkan kepalanya. Lin Fan berbalik dan berjalan ke sebuah batu raksasa. Dia menyentuh batu itu dengan tangannya dan berkata, "Dulu ada seorang murid di Sekte Iblis Suci. Sayang sekali, telinganya bermasalah, jadi dia tidak bisa mendengar dengan jelas dari waktu ke waktu. Suatu hari, seorang tetua mengatakan sesuatu kepadanya, tapi dia tidak mendengarnya jelas." Lin Fan menghela nafas dan mengetuk batu itu. Batu itu hancur berkeping-keping. Tuan Besar, lalu bagaimana? Zhang Ergo menjadi sedikit gugup. Lalu, dia menjadi seperti ini. Lin Fan menunjuk ke potongan batu itu. Zhang Ergo mendengar, dan wajahnya menjadi pucat. Jika kamu tidak mendengarnya dengan jelas pertama kali, maka aku akan memberitahumu lagi. Lin Fan berkata dengan lembut. Tubuh Zhang Ergo sedikit bergetar. Dia melihat ke tangan Lin Fan, lalu mengangguk. Saya mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas. Lin Fan memandang Zhang Ergo dan tersenyum. Yah, ada baiknya kamu mendengarnya dengan jelas. Sekarang pergilah bekerja, kata Lin Fan. Ya, Zhang Ergo mendengar dan melompat ke ladang rumput liar tanpa ragu-ragu. Sekarang dia mengerti semuanya. Dia di sini untuk memotong rumput liar. Itu terlalu jauh dari tujuannya. Dia mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan selama hidup ini. Dia mungkin akan mati begitu saja di ladang rumput liar. Lin Fan melihat punggung Zhang Ergo dan mengangguk. Sekarang, Lin Fan harus merencanakan masa depannya. Tidak peduli seberapa cepat dia bisa menjalankan sekte itu. Dia harus membersihkannya terlebih dahulu. Dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ada dua hal yang penting dalam sekte kemuliaan, membuat pil obat dan menempa senjata. Lin Fan tidak memiliki masalah dalam membuat senjata tingkat atas, tapi dia tidak tahu tentang membuat pil. Berdasarkan situasi saat ini, dia memiliki 3 cara untuk meningkatkan level kekuatannya. 1. Pelatihan. Kedua, minum pil. 3. Melawan monster. Berdasarkan kecepatan peningkatan kekuatan, melawan monster adalah yang tercepat di dunia luar. Namun, dia berada di sekte itu sekarang. Meminum pil adalah pilihan terbaik saat ini. Namun, dia tidak akan menyerah pada 3 pilihan tersebut. Dia perlu melakukan semuanya. Teruslah memotong rumput liar, aku harus turun gunung. Lin Fan berkata kepada Zhang Ergo, yang berada di ladang rumput liar. Tentu saja, jangan khawatir, Tuan Besar. Zhang Ergo menjawab. Lin Fan memandangnya. Jawaban ini sepertinya mempunyai arti ganda. Tapi tak apa, dia perlu belajar cara membuat pil. Lin Fan telah mengambil keputusan, dia akan membuat pil dan meminumnya pada saat yang bersamaan. Jika semuanya berjalan baik, level kekuatannya akan meningkat. Kemudian, dia akan mulai membangun sekte tersebut. Itu akan menjadi kuat kembali dalam waktu singkat.
9 sekte, Kaisar Yan, Ratu Surga, tunggu saja. Anda pasti punya nyali untuk menghancurkan sekte saya. Babak 94, cara membuat pil seperti serangga. Ada 10 gunung di sekte kemuliaan. Salah satu gunung tersebut adalah Gunung Danding. Itu berada di bawah kendali penatua senior Yan Chen. Murid Gunung Danding, sekte luar, dan sekte dalam semuanya menggunakan ruangan di sana untuk membuat pil. Lin Fan berjalan ke Gunung Danding, ketika tiba-tiba, bau campuran obat-obatan muncul. Suara kegembiraan dan depresi keluar dari ruangan tertutup itu dari waktu ke waktu. Aku berhasil, aku berhasil. Ketika Lin Fan melihat sekeliling, seorang pria dengan rambut acak-acakan berlari keluar ruangan. Matanya merah karena terlalu banyak bekerja. Dia berada di ambang kehancuran. Teriakannya membuat dirinya semakin bersemangat. Dia bahkan memuntahkan darah. Namun, hal itu tidak bisa menghentikan kegembiraan murid itu. Lin Fan menganggap ini menyedihkan. Dia pasti jadi gila karena membuat pil. Lin Fan menemukan ruangan kosong. Ruangannya tidak besar, dan hanya ada pot pembuat pil di tengah ruangan. Tidak ada lagi yang bisa ditemukan di ruangan itu. Udara ruangan bercampur dengan banyak aroma obat-obatan yang terasa cukup aneh. Lin Fan melihat ke pot dan berpikir ini seharusnya mudah. Jika dia menyentuh pot tersebut, dia akan langsung mempelajarinya, seperti bagaimana dia belajar menempa senjata. Ada banyak dekorasi aneh di pot itu. Ada juga cahaya yang muncul di sana. Panci yang digunakan untuk membuat pil pastilah bukan barang biasa sama sekali. Lin Fan menghadap ke bawah untuk melihat dasar pot, dan menemukan lubang di lantai. Pasti disitulah letak apinya. Lin Fan telah belajar dari buku lama. Di bawah gunung itu ada gunung berapi. Api gunung berapi sangat cocok untuk membuat pil, mampu membuat obat-obatan menyatu dengan sempurna. Lin Fan menyentuh panci dan berkata di kepalanya, "Ayo, temanku." Ding, selamat atas pembelajaran cara membuat pil. Ding, pembuatan pil, tingkat 1. Ding, keterampilan membuat pil. Semuanya bisa dibuat. Cocokkan dengan bebas. Mampu mencatat resepnya. Semudah itu, secepat itu. Keterampilan apapun, keterampilan bela diri apapun, bukan tentang apakah Lin Fan bisa mempelajarinya. Itu tentang berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memaksimalkan levelnya. Buatlah pil. Sekarang, sebuah pot bercahaya putih dan tertutup asap muncul di benak Lin Fan. Naga api berputar-putar di sekitar pot, dan itu tampak luar biasa. Lin Fan menyentuh dagunya. Saat dia memulai potnya, dia merasa harus membuat sesuatu. Namun, tidak ada apapun di sini, jadi apa yang bisa dia buat? Sekarang, Lin Fan berada dalam masalah. Tidak tahu harus berbuat apa. Benar, dia bisa mencocokkan dengan bebas. Mungkin dia bahkan bisa membuat senjata pamungkas dari batu bata. Lin Fan melihat ke tanah. Dia tidak tahu terbuat dari apa tanah itu. Kelihatannya seperti tanah, tapi itu juga bukan tanah. Bagaimanapun, Lin Fan mengambil kotoran hitam, dan bagian atas pot terbuka. Dia kemudian memasukkan semua kotoran ke dalamnya, menyebabkan bagian atasnya menutup. Naga api itu mulai menyemburkan api. Segera pot putih itu bersinar, dan sepertinya ada sesuatu yang keluar darinya. Ding! Selamat atas pembuatan pilmu. 1 pil suyuan. Pil suyuan, pil tingkat kuning. Menggunakannya dapat meningkatkan kecepatan latihan selama 1 jam. Resep pil suyuan, rumput longyan, siang musi. Sebuah pil putih ada di tangannya, dan dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ini tidak mungkin dilakukan. Bahkan kotoran hitam pun bisa membuat pil. Lin Fan mengambil tanah lagi. Ding, selamat telah menemukan kotoran hitam. Sudah lama di sini dan menyerap bau obat, jadi sekarang bisa digunakan untuk pil. Apa? Kotoran hitamnya luar biasa. Ini. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa. Kotoran hitam di tangan pembuat pil lainnya tidak ada gunanya. Tapi, dia sebenarnya bisa membuat pil darinya. Lin Fan menenangkan dirinya, ini bagus. Ini bagus. Saat dia membuat pil, resepnya muncul di benaknya. Di masa depan, dia hanya perlu mencari bahan-bahannya jika dia perlu membuatnya. Untuk mengujinya, dia memasukkan lebih banyak tanah ke dalam panci. Hong Hong, selamat telah membuat pil. 1 pil suyuan.
Pada saat yang sama, Lin Fan merasakan sesuatu. Setiap kali Lin Fan membuat pil, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia berpikir bahwa pengalaman itulah yang meningkatkan tingkat keterampilan membuat pilnya. Lin Fan melihat pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengujinya. Dingdot pil Suyuan digunakan. Apakah Anda ingin menikmati efeknya atau mendapatkan 10 poin pengalaman? Lin Fan terkejut. Setelah sistem mendapat pembaruan, sistem menjadi lebih baik. Dulu, pil itu hanya akan memberinya pengalaman. Tapi sekarang, dia bisa memilih apa yang harus dilakukan dengan pil itu. Bagus, bagus, sistemnya memang tidak mengecewakannya. Ubah menjadi pengalaman. Setelah mendapatkan 10 poin pengalaman, Lin Fan mengambil keputusan. Pilnya agak manis, seperti permen, jadi seharusnya memang begitu. Kemudian, Lin Fan mulai bekerja. Dia biasa memasukkan tanah ke dalam pot, tapi sekarang, dia menggali satu balok dan melemparkannya ke dalamnya. Hong Long, ding, selamat atas pembuatan pilnya. 10 pil Suyuan. Bagus, bagus, Lin Fan kagum. Kotoran hitam ini sungguh menakjubkan. Pil Suyuan hanyalah level kuning, tapi itu adalah salah satu yang terbaik di levelnya. Tanpa pil, kecepatan latihan manusia akan sangat lambat. Meski ramuan pilnya biasa, namun tingkat kegagalan pembuatan pilnya masih tinggi. Jika seseorang dapat berhasil 1 dari 10 kali, dia akan dianggap sebagai pembuat pil yang hebat. Tidak ada cara untuk menggambarkan pembuat pil seperti Lin Fan, yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Dia adalah bug dalam sistem. Kemudian, Lin Fan mulai menggali lebih banyak, melemparkan balok demi balok ke dalam pot. Ding! Selamat atas pembuatan pilnya. Ding! Selamat atas pembuatan pilnya. Ding! Selamat, level pembuatan pil mencapai level 2. Kemudian, Lin Fan duduk di tanah dan beristirahat sebentar. Dia melihat sekeliling, ada lubang besar di tanah. Dia tahu sebaiknya tidak menggali lagi, atau tanah akan digali olehnya. Lin Fan melihat ranselnya. 500 pil Suyuan tergeletak di sana dengan tenang, bersinar dengan cahaya putih. Babak 95, tidak ada perdagangan yang sama dengan tanpa rasa sakit. Di Gunung Danding, murid-murid senior Yan Chen semuanya pandai membuat pil. Semua orang mengambil sesuatu dari sesepuh senior. Mereka semua memiliki spesialisasi dan semuanya terampil. Murid-murid itu cenderung sombong, karena mengira dirinya adalah kaum elit. Pada saat ini, banyak murid yang berkumpul di depan ruang pembuatan pil. Murid-murid ini adalah murid sekte luar. Ada yang tidak tahu cara membuat pil, ada pula yang amatir. Mereka di sini untuk meminta murid dari Gunung Danding membuat pil. Kakak senior Li, tolong buatkan beberapa pil untukku. Kakak senior Li, tolong bantu aku. Aku bisa memberimu 70%. Seorang murid berteriak. Kakak senior Li, saya sudah menyiapkan 20 set bahan. Saya hanya perlu 1 pot pil Suyuan. Kakak senior Li ini adalah Li Sun, yang merupakan salah satu murid lama Gunung Danding. Dia biasa memainkan seruling bambu untuk senior-senior Yan Chen. Dia benar-benar baik, jadi tetua senior menyukainya dan menerimanya sebagai murid. Namun, Li Sun tidak pandai membuat pil. Jadi dia membuat pil untuk murid dari sekte luar tahun ini. Murid-murid lain yang berada di kelas yang sama dengannya mulai membuat pil untuk para tetua dan murid sekte dalam. Namun, ini sudah cukup bagi Li Sun untuk saat ini. Murid sekte luar baik-baik saja, karena ia memiliki popularitas yang sangat tinggi di antara mereka. Jika Anda ingin saya membuat pil, saya harus meminumnya 80%. Pil Suyuan hanyalah pil tingkat kuning rendah, tetapi kesulitan pembuatannya tidak lebih rendah dari tingkat kuning tinggi. Membuat 1 pot dari 20 set bahan sangatlah beruntung. Anda perlu menyiapkan 40 set. Jika kamu masih ingin aku melakukannya, pergilah ke pelayanku dan tuliskan namamu. Jika semuanya sudah siap, kamu bisa datang menemuiku. Suaranya keluar dari ruangan. Kedengarannya lembut seperti suara seorang pertapa. Para murid sekte luar yang membutuhkan pil itu tidak tahu harus berbuat apa. Sulit mendapatkan pil, apalagi yang mereka butuhkan. Murid-murid dari Gunung Danding itu terlalu serakah. Mereka seperti vampir yang ingin menghisap darahnya hingga kering. Namun, kepada siapa seseorang dapat pergi untuk mendapatkan pil tersebut?
Keterampilan bela diri dan membuat pil tidak dapat dipraktikkan secara bersamaan. Membuat pil adalah tentang kesabaran. Seseorang harus menjernihkan pikiran dan bersabar setiap saat, atau dia akan gagal. Jika seseorang berlatih keterampilan bela diri dan pembuatan pil pada saat yang sama, ia tidak akan memiliki cukup tenaga dan waktu. Kecuali seseorang memasuki tingkat perisurgawi, barulah seseorang dapat melakukannya. Murid-murid yang membutuhkan pil itu menghela nafas. Sangat sulit untuk berlatih. Ayo, jangan lewatkan ini. Aku punya kesepakatan untuk semua orang. Jangan menyesalinya nanti. Kamu datang dan kamu menang. Lin Fan keluar dari pintunya dan berteriak. Pil Suyuan ini tidak berguna bagi Lin Fan. Jika dia mengambilnya, itu hanya akan memberikan 10 poin pengalaman. Jika dia memilih untuk mendapatkan efeknya, tidak ada gunanya. Jika dia memilih efeknya, akan lebih baik membuat lebih banyak pil. Para murid sekte luar melihat ke sana dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pelayan, apa yang terjadi? Lian bertanya dari kamar. Saya tidak yakin. Mungkin ini perdagangan pil. Li Sun mengangguk. Dia tidak peduli karena ini sudah biasa. Dia dulunya adalah pemain seruling bambu untuk sesepuh senior, dan saat ini menjadi bintang pembuat pil untuk murid sekte luar. Dia tidak mendapat tekanan sama sekali. Para murid sekte luar pada akhirnya akan mendatanginya. Mereka tidak akan dapat menemukan orang lain selain dia. Berdasarkan senioritasnya, bahkan saudara-saudara yang lebih terampil darinya pun akan menghormatinya. Apakah dia orang bodoh di gunung yang tidak disebutkan namanya? Orang bodoh dari gunung yang tidak disebutkan namanya, siapa itu? Pernahkah kamu melihat seseorang duduk di atas batu tanpa bergerak selama 10 hari? Ini terjadi. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Duduk di sana selama 10 hari berturut-turut membuat orang menjadi bodoh. Tepat. Lin Fan melihat sekeliling dan menemukan mereka berkumpul di sekelilingnya. Dia menggunakan kotoran untuk membuat pil ini, dengan imbalan sejumlah tenaga kerja. Ini seharusnya berhasil. Kalian lihat, apa ini? Lin Fan mengeluarkan pil Suyuan dan menunggu reaksinya. Orang-orang mengedipkan mata dan mulai berteriak. Ini pil Suyuan. Bagus, kalian baik-baik saja. Lin Fan mengangguk. Ekspresi wajah orang-orang yang bersemangat sudah dinantikan olehnya. Apakah kalian tahu siapa yang membuatnya? Lin Fan bertanya. Orang-orang saling memandang, apa maksudnya? Pil Suyuan bukanlah pil tingkat tinggi, tapi efeknya luar biasa. Meningkatkan kecepatan latihan seseorang terkait dengan level kekuatan. Meski bahannya tidak mahal, tingkat kesulitannya tinggi. 10 set bahan hanya dapat menghasilkan 1 pot, dan itu sangat beruntung. 1 pot pil hanya berisi 5 pil, yang juga merupakan suatu keberuntungan. Dan lelaki bodoh legendaris ini bertanya siapa yang membuatnya. Tentu saja mereka tahu. Aku tahu, kamu melakukannya. Seorang pria mengatakan itu dari depan. Lin Fan tersenyum, bagus, kamu baik-baik saja. Ini yang gratis untukmu. Lin Fan melemparkan pil itu padanya. Murid sekte luar itu tidak dapat mempercayai hal itu. Dia memberikan ini padaku secara gratis. Dia sangat senang hingga dia berteriak, terima kasih, kakak senior Lin. Murid sekte luar lainnya sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Lin Fan melihat wajah terkejut mereka, dan dia tahu tujuannya akan tercapai. Dia perlu memberi mereka perasaan bahwa dia kaya, lalu mereka akan mempercayainya. Kalian lihat, apa ini? Lin Fan tersenyum dan membuka tangannya. Penonton benar-benar menjadi gila. Sekarang mereka menatap tangannya dengan tercengang, karena ada begitu banyak pil Suyuan. Setidaknya ada 15 orang. Lin, kakak Lin. Kamu baru saja menyebutkan kesepakatan. Apakah kamu akan menukar pil Suyuanmu? Seorang murid bertanya. Bagus, kamu pintar. Ini yang gratis untukmu. Lin Fan melempar satu sama lain. Murid itu sangat senang, saat dia meminum pil itu. Dia menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Siapa bilang dia bodoh? Keluarlah dari sini, dan aku akan menghajarmu sampai mati. Dia adalah orang yang sangat kaya. Bagus. Ini intinya. Kalian tahu bahwa Grandmaster memberiku gunung yang tidak disebutkan namanya. Namun, ada terlalu banyak rumput liar di sana. Jika kalian membantuku bekerja selama sehari,
10 pil akan menjadi milik kalian, kata Lin Fan. Ah, Kakak Lin, apakah kamu serius? Para murid sekte luar berkumpul di sekitar Lin Fan dan bertanya. Tentu saja, tapi sekarang sudah terlambat. Sebaiknya kamu kembali istirahat, besok masuk kerja, kata Lin Fan. Tidak, kakak senior Lin. Ini bukan masalah, kami akan pergi sekarang. Masyarakat terlalu bersemangat. Bagaimana mereka bisa terlambat untuk barang bagus seperti ini? 10 pil suyuan, ini bukan lelucon. Jika mereka perlu menyiapkan bahan sendiri, itu akan memakan waktu lama. Lin Fan melihat kegembiraan orang-orang dan mengangguk puas. Memiliki uang itu hebat, orang-orang akan bergegas ke sini untuk mendapatkan pekerjaan. Ingat, aku bukan saudaramu. Aku adalah Grandmaster dari Sekte Iblis Suci, Sekte Divisi. Sebenarnya, aku seharusnya menjadi adik junior dari Grandmaster, jadi kalian harus memanggilku Master Junior Lin, kata Lin Fan. Bagi murid sekte luar, pil ini terlalu sulit didapat. Bahkan memanggilnya ayah tidak akan menjadi masalah pada tahap ini. Tuan Muda Lin, semua orang berteriak pada saat yang bersamaan. Baiklah, pergilah. Bekerja keras, saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja paling keras. Babak 96, sangat aneh. Senja tiba. Gunung Saint Devil tampak luar biasa. Di sini cukup sepi, kecuali beberapa serangga yang mengeluarkan suara, dan beberapa desahan. Di ladang rumput liar, ada puntung yang bergerak-gerak. Bagaimana masa depanku nantinya? Zhang Ergou telah bekerja sepanjang sore. Dia sangat ingin menangis. Gulma itu telah menyakitinya berkali-kali. Zhang Ergou duduk di tanah dan memprotes. Dia melihat rumput liar yang tak ada habisnya, dan ingin pergi sekarang juga. Lingkungannya tidak baik untuk tempat tinggal, pekerjaan di sini juga tidak baik untuk manusia. Tapi ketika dia memikirkan tentang pria berotot yang sedang kesal itu, tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika dia kembali, dia pasti akan mendapat masalah. Zhang Ergou menghela nafas, ketika dia tiba-tiba mendengar suara tidak jauh dari sana. Zhang Ergou berdiri dan mengambil alat untuk memotong rumput liar. Tuan sudah kembali, itu pasti tuannya. Jika Tuan melihatnya malas, Tuan akan membunuhnya seperti batu itu. Zhang Ergou menyeka air matanya dan terus bekerja. Tapi, Zhang Ergou menyadari ada yang tidak beres. Ada banyak langkah kaki, dan banyak percakapan. Ini bukan Tuan. Zhang Ergou mengangkat kepalanya dan melihat. Ketika dia melihat orang-orang dengan pisau, pedang, dan kapak, wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, pria berotot itu membawa orang ke sini. Zhang Ergou sangat ketakutan hingga celananya hampir basah. Dia mengira orang-orang ini ada di sini untuk membalas dendam. Setidaknya ada 50 orang, dan tuannya tidak ada di sini. Dia terlalu lemah untuk melawan. Apa yang harus dia lakukan? Zhang Ergou bersembunyi di rerumputan tanpa bergerak. Dia bahkan tidak berani bernapas, kalau-kalau dia ditemukan. Lin Fan membawa murid sekte luar ini ke sini. Dia memperkirakan beberapa hari sudah cukup jika dia mendapatkan orang sebanyak ini. Mengenai pilnya, dia tidak khawatir. Besok, dia akan pergi ke ruangan lain dan menggali tanah untuk membuat pil. Itu akan cukup untuk mendapatkan upah. Tapi pada saat itu, Lin Fan mengerutkan kening, di mana Ergou? Apakah dia melarikan diri karena Lin Fan sudah pergi dan dia tidak tahan lagi? Ergou, di mana dia? Lin Fan berteriak. Zhang Ergou bersembunyi di rerumputan. Tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Sekarang dia akhirnya mendengar gurunya, dia menjadi lega dan bahagia. Tuan, saya di sini. Zhang Ergou berlari keluar lapangan. Di mana kamu? Aku sudah mengumpulkan beberapa pembantu. Semakin banyak orang yang bekerja lebih cepat. Baiklah, mari kita mulai, kata Lin Fan. Zhang Ergou merasa lega. Mereka di sini untuk memotong rumput liar. Kemudian, dia mengetahui bahwa mereka semua adalah murid sekte luar. Zhang Ergou tidak bisa tidak melihat Lin Fan dengan cara yang berbeda. Bagaimanapun juga, guru adalah seorang master. Dia bahkan bisa membuat murid sekte luar melakukan pekerjaan semacam ini. Ketika dia menjadi murid pelayan, dia pernah bertemu dengan murid sekte luar. Dia harus memperlakukan orang itu seperti seorang raja. Berbeda dengan dia,
sang majikan hanya membawa mereka ke sini untuk menyingkirkan rumput liar. Ergo, minumlah pil-pil ini. Besok paginya, bagikan kemana-mana. Aku sedikit lelah, dan aku akan istirahat sekarang. Lin Fan memberikan pil itu kepada Zhang Ergo. Pil-pil ini bukanlah barang bagus, jadi dia membiarkan Zhang Ergo menanganinya. Ya, Zhang Ergo mengangguk. Murid sekte luar yang mengikuti Lin Fan ke sini melihat apa yang terjadi. Mereka membuka mata lebar-lebar dan mengerti. Pria Ergo ini, dia pastilah tangan kanan Master Junior Lin. Zhang Ergo melihat ke belakang Master, dan pilnya. Dia kaget, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Zhang Ergo menyadari bahwa murid sekte luar itu menatapnya dengan aneh. Itu sangat membuatnya takut. Saudara Ergo, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, seorang murid sekte luar bertanya dengan ramah. Gelar kakak ini membuat Ergo terkejut. Kamu memanggilku apa? Zhang Ergo terkejut. Dia pikir dia tidak mendengarnya dengan jelas. Ini adalah murid sekte luar, mereka sepenuhnya berada di luar jangkauannya. Saudara Ergo, murid itu agak bingung. Saat itu, Zhang Ergo merasa sangat nyaman. Gelar itu membuatnya terlalu bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan tiba ketika murid sekte luar akan memanggilnya Saudara Ergo. Bagus, dengarkan aku, kita mulai dari sini. Zhang Ergo menunjuk ke satu tempat. Lin Fan sampai ke lantai 2 rumah kayu itu, mempelajari sesuatu selama ini. Itu adalah darah dewa yang diberikan oleh Grand Master Saint Iblis kepadanya sebelum mengirimnya pergi. Namun, dia tidak mendapat reaksi apapun darinya. Dia tahu benda itu memiliki kemauan yang besar. Mungkin saja ia bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, sudah lama sekali, namun tidak ada aktivitas. Itu membuat Lin Fan lega. Darah dewa tidak bisa dirasakan olehnya, jadi dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Bahkan sistem tidak menyebutkannya. Mungkin darah dewa tidak berguna, karena sistem bahkan tidak mempedulikannya. Kemudian, Lin Fan memasuki mediasi. Dia berlatih di menlangit tanpa wajah dan Jianyi, kehendak pedang secara bersamaan. Energi alam semesta berkumpul di sekelilingnya dan memasuki tubuhnya. Hari berikutnya, Lin Fan keluar dari rumah kayunya. Dia mengira para murid sekte luar itu pasti sudah pergi, tetapi mereka masih bekerja di sini. Lin Fan sangat puas. Tapi Zhang Ergo sudah tertidur. Tingkat pasca langit dan tingkat prasurgawi terlalu berbeda dalam hal tingkat kekuatan dan daya tahan. Orang-orang pasca tingkat surgawi dapat bekerja beberapa hari tanpa tidur, makan, dan minum. Murid yang berada pada tingkat prasurgawi tidak dapat melakukan hal itu. Lin Fan tidak berkata apa-apa dan pergi ke Gunung Danding. Pil Suyuan tidak berguna baginya, tapi itu bagus untuk murid sekte luar itu. Pil yang diberikan kepada Zhang Ergo tidaklah cukup. Gunung Danding. Li Sun adalah pembuat pil terbaik untuk murid sekte luar. Karena itu, dia sangat sombong. Li Sun yakin orang-orang yang memintanya membuat pil kemarin akan datang hari ini. Senang rasanya membuat pil untuk orang lain dan mendapat bagian darinya. Namun, Li Sun merasa agak aneh. Jumlah orang hari ini sepertinya lebih sedikit dibandingkan kemarin. Di manakah murid-murid yang meminta dia? Berdasarkan situasi sebelumnya, para murid sekte luar yang memiliki permintaan untuknya seharusnya sudah menunggunya. Ini aneh. Babak 97, jangan tanya aku bagaimana aku tahu. Para murid sekte luar yang datang kemarin, apakah mereka sudah datang? Ini sudah agak terlambat, mereka seharusnya sudah muncul sekarang. Tidak, pelayan itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa aneh juga, ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Kakak senior Li. Saya menemukan seseorang yang mencurigakan. Dia baru saja memasuki sebuah ruangan, dan segera berpindah kamar setelahnya. Pelayan itu melihat seorang pria menyelinap, dan langsung mencurigainya. Oh, apakah itu benar? Biarkan aku memeriksanya. Li Sun sebenarnya tidak mempedulikan hal ini. Namun, ini adalah wilayahnya, jadi dia harus bertanggung jawab. Di ruang pembuatan pil, Lin Fan sedang menggali tanah dengan gila-gilaan. Kotoran hitam telah menyerap sisa-sisa yang dihasilkan dari semua pembuatan pil. Oleh karena itu, sekarang ini memiliki efek pengobatan. Namun, jumlah kotorannya terbatas. Meski begitu,
Lin Fan terkejut saat mengetahui bahwa kotoran hitam tersebut dapat digunakan untuk membuat pil Suyuan. Lin Fan memeriksa pil di tasnya dan mengangguk. Ada lebih dari 1000 pil, dan dia telah berpindah beberapa kamar. Ketika dia selesai dengan kotoran hitam di ruangan ini, dia seharusnya baik-baik saja. Pil-pil itu seharusnya cukup untuk membayar gaji. Namun, pintunya dibuka. Lin Fan berhenti dan langsung masuk ke mode sembunyi-sembunyi. Pelayan itu melihat tidak ada orang di dalam, jadi dia masuk. Namun kotoran hitam telah diambil oleh Lin Fan. Pelayan itu kurang berhati-hati, sehingga dia terjatuh ke tanah. Sebelum pelayan itu bisa berkata apa-apa, lehernya dipukul, dan dia pingsan. Lin Fan merasa lega. Sepertinya ruangan itu tidak aman, siapapun bisa masuk. Dia adalah Grandmaster ke-6 dari Saint Devil Sect. Akan memalukan bagi orang lain jika mengetahui dia mencuri kotoran hitam. Lin Fan memandang pelayan itu, lalu melanjutkan menggali tanah hitam. Dia terus melempar balok ke dalam panci, dan pil Suyuan terus keluar dari panci. Segera setelah itu, Lin Fan akhirnya menggali semua kotoran hitam di ruangan ini. 1.300 pil Suyuan, cukup untuk membayar gaji, dan bahkan masih ada sisa setelah pembayaran selesai. Ketika Lin Fan hendak keluar ruangan, dia berhenti. Dia pikir tidak benar pergi begitu saja. Lin Fan memandang pelayan yang pingsan di tanah dan tersenyum. Hehe. Beberapa waktu telah berlalu. Li Sun memanggil pelayannya. Dia sudah terlalu lama menunggu murid-murid itu, jadi dia bosan. Dia ingin pelayannya memainkan seruling untuknya sehingga dia bisa sedikit bersantai. Namun, pelayannya hilang, jadi Li Sun semakin marah. Pelayan ini pasti sudah gila. Dia memang menyukai pelayan itu, tapi beraninya dia pergi begitu saja. Pelayan itu perlu diberi pelajaran ketika dia kembali. Kakak senior Li, bantu aku. Li Sun mendengar seseorang meminta bantuan. Bukankah itu pelayannya? Kedengarannya juga mendesak. Li Sun segera keluar dari kamarnya tanpa ragu-ragu, dan terkejut saat melihat pelayan itu. Pelayannya telanjang. Ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Memalukan, terlalu memalukan. Li Sun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kakak senior, saya telah dirampok. Pada saat ini, Lin Fan sedang berjalan kembali ke gunungnya. Pelayan itu masuk tanpa mengetuk pintu. Itu sungguh keterlaluan. Ia tidak hanya mengambil barang-barang milik pelayan itu, tetapi juga melepas pakaian pelayan itu dan melemparkannya ke dalam periuk. Berbahaya untuk masuk tanpa mengetuk, jadi Lin Fan perlu memberinya pelajaran. Lin Fan sedang menyanyikan sebuah lagu dan berjalan kembali dengan gembira. Dia mengangguk kepada murid-murid lain di sekitarnya dengan ramah. Dia tahu dia sedang bekerja ke arah yang benar. Di bawah naungan Sekte Kemuliaan, Sekte Iblis Suci akan tumbuh tanpa masalah. Sekarang, level kekuatannya harus ditingkatkan. Jika seseorang lemah, dia akan dimakan dalam rantai makanan ini. Namun, Sekte Iblis Suci juga harus berkembang. Dulu ada lebih dari 10.000 murid di Sekte Iblis Suci. Tapi, itu dimusnahkan oleh 9 sekte. Sekarang dia adalah Grandmaster ke-6 dari Sekte Iblis Suci, beraninya dia menyebut dirinya Grandmaster jika jumlah murid di sekte tersebut tidak lebih dari 100.000. Salah satu dari 10 murid sekte luar berbakat, Feng Bujue, akan melawan Ye Tianxiao. Ruo Mengyu juga ada di sana. Apakah itu benar? Ruo Mengyu menempati peringkat nomor 1 di antara 10 orang berbakat, dan dia sangat cantik. Lin Fan akan kembali ke Gunung Saint Devil ketika dia menemukan sesuatu yang menarik, dan penasaran tentangnya. Dia belum melihat adanya masalah di sini sejak dia tiba. Tidak, dia harus memeriksanya, dan melihat bagaimana orang-orang di Sekte Kemuliaan menyelesaikan konflik mereka. Dia mengikuti murid-murid itu, dan segera tiba di tempat kejadian. Lin Fan melihat 3 orang di lapangan. 2 pria, 1 wanita. Kedua pria itu terlihat berbakat dan kuat, terutama salah satunya. Dia tampak keren dan tampan, memberikan sensasi kepada orang-orang bahwa dia adalah raja. Wanita itu sebenarnya cantik menurut Lin Fan. Dia langsing dan cantik, tapi matanya memandang orang dengan jijik. Lin Fan tidak menyukai itu. Menurut Lin Fan, wanita yang terlihat polos dan lembut itu seharusnya disebut cantik. Mereka adalah wanita ideal baginya.
Lin Fan mendengarkan percakapan orang banyak dengan cermat. Aku tahu Ye Shaotian kuat. Bahkan ketika dia terjatuh dari posisi teratas dan semua orang menyerangnya, Ruo Mengyu tidak meninggalkannya. Dia pasti tahu dia akan menjadi kuat lagi. Saya tidak pernah mengira salah satu dari 10 besar Feng Bujue kalah darinya hanya dalam 3 ronde. 3 tahun yang lalu, Ye Shaotian adalah yang teratas di antara murid sekte luar. Namun, tingkat kekuatannya turun drastis karena alasan yang tidak diketahui. Dia hampir menjadi orang biasa. Sekarang setelah dia kembali, dia jauh lebih kuat daripada dia tadi. Dia mungkin akan menjadi murid sekte dalam segera. Ketika Lin Fan mendengar berita itu, dia menganggapnya cukup menarik. Tapi, sepertinya ada yang tidak beres. Ye Shaotian, jangan terlalu bersemangat. Dewa akan membawamu suatu hari nanti. Feng Bujue mengumpat dengan marah setelah kalah dalam 3 ronde. Ambil atau tidak ambil, tidak ditentukan oleh sampah sepertimu. Ye Shaotian berkata tanpa emosi. Cara dia memandang Feng Bujue seperti sedang melihat seekor semut. Saudara Ye, jangan buang waktumu dengan sampah ini. Dia hanyalah batu loncatan bagimu. Ruo Mengyu memandang Ye Shaotian dengan lembut. Sepertinya saudara laki-laki Ye inilah yang cocok untuknya. Lin Fan melihat apa yang terjadi, terutama mendengar gelar, Saudara Ye, yang membuatnya tidak nyaman. Jalang, pasti jalang. Seseorang tidak boleh bertanya kepada Lin Fan bagaimana dia mengetahui hal itu. Lin Fan berpengalaman dengan orang-orang. Jika dia tidak bisa merasakannya, dia sebaiknya berhenti hidup saja. Feng Bujue menganggap itu sangat tidak adil. 3 tahun lalu, Ye Shaotian menduduki peringkat nomor 1. Dia tidak pernah memperlakukan orang dengan benar. Feng Bujue hanyalah murid biasa pada saat itu, tidak sepopuler sekarang. Hari itu, Feng Bujue sedang berlatih dan mencoba untuk naik level. Namun, Ye Tianxiao sedang berdebat dengan beberapa murid pada saat kritisnya. Dia hampir gagal dan menderita akibat yang berat. Kemudian, dia berdebat dengan Ye Shaotian. Tanggapan Ye Shaotian membuatnya marah. Murid sepertimu tak terhitung jumlahnya di sekte ini. Keluar dari sini, jangan ganggu latihanku. Hari itu, Feng Bujue melihat rasa jijik di mata Ye Shaotian. Kemudian, dia berlatih keras, bahkan saat tidur. Ye Shaotian memandang orang-orang di sekitarnya dan tersenyum, kamu dulu mengagumiku, lalu menertawakanku selama 3 tahun karena aku rela menurunkan tingkat kekuatanku. Sekarang, saya sukses lagi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Anda akan mengagumi saya seperti anjing lagi. Itu lucu sekali. Babak 98, ingat, katakan apa yang dapat Anda lakukan. Lin Fan tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ye Shaotian kehilangan kekuasaan selama 3 tahun dan menderita. Feng Bujue seharusnya menjadi orang yang sombong dan menindas orang. Namun, keadaan sepertinya berbalik. Tidak benar, ada yang tidak beres. Lin Fan terus mengamati. Dia ingin melihat bagaimana masalah ini diselesaikan. Feng Bujue agak menyedihkan menurut Lin Fan. Dia berada pada tingkat pasca surgawi yang tinggi, 1 langkah lagi dari tingkat tertinggi. Dia harus menjadi salah satu yang terbaik di sekte luar. Ye Shaotian juga berada pada level pasca surgawi yang tinggi. Namun, dia mengalahkan Feng Bujue dalam 3 ronde, itu tidak mudah sama sekali. Feng Bujue, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan tadi. Yang kalah akan keluar dari sekte kemuliaan. Bertarung denganmu bukanlah keinginanku, karena kamu hanyalah seekor semut bagiku. Kata Ye Shaotian dan tersenyum dengan jijik. Wajah Feng Bujue menjadi pucat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia kaget saat mendengar kata-kata itu. Meninggalkan sekte kemuliaan. Di masa lalu, dia berusaha keras untuk masuk ke sekte tersebut. Kini, dia harus pergi karena taruhan yang dia buat secara sembarangan. Ye Shaotian memandang Feng Bujue, dan tertawa, jangan bilang aku menindasmu dan tidak memberimu kesempatan. Sekarang, jika kamu berlutut di depanku dan meminta maaf, aku tidak akan menyusahkanmu, dan membiarkanmu tetap di sekte. Bagaimana caranya? Suara Ye Shaotian, jangan bertindak sesuai keinginanmu. Feng Bujue berteriak dengan marah. Sebagai seorang pria, dia tidak akan berlutut, itu hanya lelucon.
Saudara Ye, jangan buang waktumu. Kamu membiarkan dia berlutut adalah sebuah anugerah baginya. Sekarang dia menolak melakukannya, jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kata Ruo Mengyu dengan dingin. Para murid sekte luar hanya menonton. Mereka tidak mempunyai posisi di sini untuk menangani konflik tingkat tinggi. Beberapa orang takut pada Ye Shaotian. Mereka memang menertawakannya selama 3 tahun terakhir. Sekarang setelah dia pulih, mereka akan menderita jika dia ingin membalas dendam. Ye Shaotian tersenyum, kalau begitu, kamu bisa meninggalkan sekte kemuliaan sekarang. Ye Shaotian terus tersenyum, dan sepertinya acara ini menjadi hiburan baginya. Di matanya, Feng Bujue bukanlah tandingannya. Salah satu dari 10 besar. Rentan. Sekte luar hanyalah sekte luar. Sekte dalam adalah inti dari sekte kemuliaan. Feng Bujue mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, tubuh Feng Bujue mulai bergetar. Ini adalah sekte luar. Meskipun dia bekerja keras untuk menjadi salah satu dari 10 besar, dia bukanlah siapa-siapa di mata seseorang. Lin Fan menyaksikan semua ini dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, sekte besar adalah sekte besar. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di sekte iblis suci. Feng Bujue agak kasihan pada Lin Fan. Tubuh Feng Bujue tampak menua dengan cepat, dan dia tampak sangat tertekan. Kalau begitu cepat keluar dari sini. Ye Shaotian tertawa dengan kejam. Ah, desahan keluar dari kerumunan. Kalian berasal dari tempat yang sama, mengapa mencoba membunuh satu sama lain? Anak muda, sebagai master juniormu, menurutku reaksimu berlebihan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan bertingkah sedih. Ye Shaotian mengerutkan kening dan menatap Lin Fan. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Feng Bujue hendak pergi ketika dia berhenti dan menatap pria itu. Siapa kamu? Ye Shaotian bertanya. Aku adalah guru juniormu. Anak muda, tenanglah. Meskipun seorang adik perempuan menemanimu sekarang, seorang adik perempuan mungkin merasa tidak enak badan selama beberapa hari. Kamu harus memperlakukan orang dengan baik. Lin Fan sedikit kecewa dengan murid baru sekte tersebut. Murid ini terlalu ceroboh. Kamu, Ye Shaotian tahu apa maksudnya. Seorang master junior, itu tidak masuk akal. Lin Fan mengabaikan Ye Shaotian, dan memandang Feng Bujue, apakah kamu ingin meninggalkan sekte kemuliaan? Feng Bujue memandang Lin Fan. Meskipun Feng Bujue tidak tahu siapa dia, Feng Bujue tidak mau pergi. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi bagaimanapun juga kamu laki-laki. Kamu kalah taruhan, maka kamu harus menanggung konsekuensinya. Jika tidak, orang lain tidak hanya akan meremehkanmu, kamu mungkin juga akan meremehkan dirimu sendiri. Lin Fan berkata dalam-dalam. Feng Bujue terkejut. Dia memandang Lin Fan. Dia mengira Lin Fan ada di sini untuk menyelesaikan konflik, tetapi Lin Fan sebenarnya memintanya pergi. Ye Shaotian berada di ambang kemarahan, tapi dia sedikit tenang. Aku akan meninggalkan sekte ini, kata Feng Bujue. Lin Fan tersenyum, apakah kamu ingin bergabung dengan sekte saya? Feng Bujue tidak mengerti apa maksud Lin Fan dan memandang Lin Fan. Lin Fan melihat wajahnya yang bingung dan tersenyum, sekte setan suci di gunung yang tidak disebutkan namanya, maukah Anda bergabung dengan sekte setan suci saya? Sekarang, semua murid sekte luar terkejut dan mulai berbicara satu sama lain. Dia adalah orang yang diberikan gunung itu oleh Grandmaster. Jadi dialah yang mendapatkan gunung itu dari Grandmaster. Sekarang, Feng Bujue keluar dari sekte tersebut, tetapi bergabung dengan sekte iblis suci. Itu berarti, dia masih tinggal di sekte kemuliaan. Orang ini akan menyinggung perasaan Ye Shaotian demi menyelamatkan Feng Bujue. Ye Shaotian sedang berlatih selama beberapa hari, jadi dia tidak mengetahui hal ini. Ruo Mengyu menjelaskan dengan tenang, dan Ye Shaotian mengangguk beberapa kali. Maukah kamu melakukannya? Lin Fan bertanya. Feng Bujue tidak bisa berpikir jernih. Pria ini mendapatkan gunung itu dari Grandmaster. Hal ini bukan rahasia di sekte tersebut. Sang Grandmaster juga menjelaskan bahwa murid-murid sekte iblis suci akan memiliki hak istimewa yang sama seperti murid-murid di sekte kemuliaan. Murid Feng Bujue memberi salam kepada guru besar.
Feng Bujue berlutut dan bergabung dengan Sekte Iblis Suci. Dia memutuskan dengan cepat tanpa ragu-ragu. Lin Fan senang. Murid pertama cerdas, sekte ini akan berkembang dengan cepat. Bagus. Kalau begitu ikuti aku ke sekte. Ada yang harus kamu lakukan. Lin Fan cukup senang dengan hasilnya. Dia menipu pria lain untuk bergabung memotong rumput liar, penguatan besar. Berhenti. Ye Shaotian akhirnya berteriak. Apakah pria ini tidak tahu apa yang dia lakukan? Saya ingin pria itu pergi, dia berani mempertahankannya. Dia menerima gunung itu dari Grandmaster, lalu kenapa? Itu adalah anugerah bagi sekte divisi sebelumnya, itu tidak penting. Babak 99, keterampilan bela diri tidak manusiawi yang diciptakan sendiri. Lin Fan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak dapat diterima untuk membawanya pergi di depan murid yang berbakat. Namun, sejujurnya, Lin Fan tidak suka menghormati orang seperti itu. Murid junior, apakah kamu menginginkan sesuatu? Lin Fan berbalik dan bertanya. Dibandingkan dengan Ye Shaotian, Lin Fan terlihat lebih murah hati. Ye Shaotian sangat marah sehingga Lin Fan terus memanggilnya murid junior. Dia tahu bahwa Lin Fan sedang mengejeknya. Jadi, kamu akan menerimanya saja. Ye Shaotian bertanya dengan nada bermusuhan. Ye Shaotian tidak peduli dengan Master Junior ini. Sang Grandmaster baru saja memberikan gunung itu kepadanya sebagai tindakan belas kasihan. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan murid sekte kemuliaan lagi. Apa salahnya jika aku membawanya ke sekte iblis suci? Anak muda, jadilah lebih murah hati. Apa yang kamu lakukan berdampak buruk bagi masa depanmu. Lin Fan benar-benar terdengar seperti seorang penatua pada saat ini. Sepertinya kamu berpikir kamu lebih kuat dariku. Baiklah, biarkan aku mengujinya. Ye Shaotian memandang Lin Fan dengan jijik. Dia tidak bisa mempertahankan Feng Bujue, kecuali dia memiliki kemampuan itu. Ye Shaotian tidak peduli dengan gunung tanpa nama yang diberikan oleh Grandmaster. Ada banyak gunung lain yang tidak disebutkan namanya di sekte tersebut, dan masih banyak gunung lain yang lebih baik dari gunung itu. Sekarang, sang Grandmaster memberinya gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Jadi, Ye Shaotian mengira Grandmaster tidak terlalu peduli dengan Lin Fan. Selama dia tidak mengancam nyawa Lin Fan, dia hanya perlu mempermalukan Lin Fan di depan umum dan memberinya pelajaran bahwa ada orang yang tidak boleh dia ganggu. Para murid sekte luar terkejut. Ye Shaotian baru saja mengalahkan Feng Bujue, dan sekarang dia akan menghancurkan gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Dia benar-benar berbakat dan sombong, tidak memberikan ruang bagi musuh. Orang dari gunung yang tidak disebutkan namanya ini menyebut dirinya Master Junior. Sekarang, jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan dipermalukan. Mereka tidak pernah menganggap Lin Fan sebagai Master Junior. Meskipun Grandmaster memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya kepadanya, idealnya mereka memanggilnya Master Junior. Tapi, tidak ada yang peduli. Master Junior yang datang entah dari mana ini tidak mendapatkan rasa hormat sama sekali. Mereka mengira Lin Fan hanya beruntung. Lin Fan menatap Ye Shaotian dan menghela nafas. Murid junior, mengapa kamu mencoba melakukan ini? Aku adalah guru juniormu, aku tidak bisa menyerang seorang murid. Baiklah, aku hanya akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku 3 kali. Aku tidak akan melawan. Feng Bujue terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia telah merasakan kekuatan Ye Shaotian. Dia terlalu kuat. Meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, Feng Bujue dikalahkan dalam 3 ronde. Ye Shaotian jelas merupakan orang nomor 1 di antara mereka. Ia bahkan mampu melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Majikannya berkata dia akan berdiri di sini dan melakukan 3 serangan. Bagaimana ini mungkin? Menguasai. Lin Fan menjabat tangannya dan tersenyum. Bagaimana? Aku akan membiarkanmu menyerangku 3 kali. Ye Shaotian tersenyum tanpa emosi. Baiklah. Jika kamu bisa menerima 3 serangan dariku, aku akan melepaskan ini. Murid sekte luar itu memandang Lin Fan, yang terlihat sangat tenang saat ini. Apakah dia serius? Saudara Ye, jangan berlebihan. Tuan Besar memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya itu kepadanya. Jika kamu membunuhnya, itu akan menjadi masalah. Kata Ruo Mengyu. Jangan khawatir.
Ye Shaotian tidak cukup bodoh untuk membunuhnya. Namun, membiarkannya tetap di tempat tidur selama beberapa bulan tidak masalah. Lin Fan telah mengetahui Ye Shaotian. Dia bagus, tapi tubuh tingkat perisurgawi Lin Fan akan terlalu tangguh baginya. Tubuh tingkat perisurgawi yang rendah sudah cukup untuk merawatnya. Tuan besar, haruskah kita menghentikan ini? Kata sesepuh senior Wuya. Tidak perlu, lihat saja. Lin Fan tahu apa yang dia lakukan. Dia di luar dugaanku. Menurutku meskipun potensinya hancur dan dia kehilangan semua harapan, dia sebenarnya bisa pulih. Grandmaster Yan memandang Lin Fan dan mencoba melihat ke dalam dirinya. Namun, Lin Fan tidak melepaskan energi apapun, jadi Grandmaster Yan tidak bisa merasakan apapun. Itu aneh. Lin Fan melangkah maju dan berdiri di sana sambil tersenyum, saya siap. Ye Shaotian tertawa. Dia akan mengembalikan kejayaannya dan membiarkan murid sekte luar menghormatinya sebagai raja. Hai, Ye Shaotian berteriak dan memulai serangannya. Para murid sekte luar terkejut dengan serangan itu. Mereka tahu bahwa serangan itu sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka bahkan kesulitan bernapas hanya dengan berada di dekatnya. Jika mereka menghadapi serangan itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Peng, Ye Shaotian tersenyum, serangan ini tidak bisa membunuhmu, tetapi organmu akan berpindah tempat. Tidak buruk, tapi serangan ini terlalu kasar. Ye Shaotian percaya diri sebelumnya, tapi dia tiba-tiba berteriak, tidak mungkin pada saat itu. Lin Fan tidak menerima kerusakan apapun setelah serangan ini. Dia tampak baik-baik saja. Mustahil. Lin Fan menatap wajah Ye Shaotian dan tersenyum. Tubuh emas abadi tidak memiliki level atau bar pengalaman sekarang. Namun, Lin Fan bisa merasakan ketika serangan itu mengenai dirinya, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Lin Fan menduga ada sesuatu yang menggantikan pengalaman itu. Hai, Ye Shaotian meninju Lin Fan lagi. Tinju itu membawa kekuatan lebih besar dari serangan sebelumnya. Tampaknya ia bahkan bisa menembus langit. Peng, bagus, lebih kuat sekarang. Lin Fan tersenyum. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin kuat. Namun, naik level masih jauh. Jangan khawatir, dia punya cukup waktu. Para murid sekte luar tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. Serangan Ye Shaotian bahkan tidak bisa menggerakkan Lin Fan. Apa yang salah? Feng Bujue sangat terkejut. Ini tidak nyata. Tuan Besar Yan dan penatua senior Wuya juga terkejut. Seberapa kuat tubuh itu? Sungguh. Dia mengonsumsi darah monster dan selamat. Pil Grandmaster memang membantunya, tapi kuncinya adalah kekuatan tubuhnya. Pil itu sudah terlalu melampaui petarung biasa. Ye Shaotian melihat wajah terkejut para murid itu, yang membuatnya semakin marah. Senyuman Lin Fan sangat tidak bisa diterima dan menjengkelkan. Dia, kombinasi telapak tangan kardinal. Ye Shaotian menggunakan seluruh kekuatannya, sebuah serangan yang akhirnya layak dipertimbangkan oleh Lin Fan. Itu sangat kuat karena menggunakan energi alam semesta, dan sepertinya akan menyapu dunia. Master Agung Yan dan Master Senior Wuya melihat serangan itu dan sedikit terkejut. Serangan ini, Peng, masih hidup. Ye Shaotian sangat marah. Lumayan. Serangan ini luar biasa. Lin Fan mengangguk dan senang dengan murid ini. Kamu, Ye Shaotian sangat terkejut. Serangan terkuatnya tidak ada gunanya, bagaimana mungkin? Para murid sekte luar itu mulai mencemoohnya, itu tidak bisa diterima. Mustahil. Ye Shaotian marah dan menyerang dengan seluruh keahliannya. Dia tidak peduli dengan janji 3 serangan itu. Kakak Ye, Ruo Mengyu melihat kekasihnya menjadi gila dan mulai khawatir. Lin Fan mengerutkan kening saat itu. Hei, murid, sudah cukup. Jangan berlebihan. Aku bukan karung tinjumu. Lin Fan mengingatkannya. Dia terus menyerang dan serangan itu bagus, tapi Lin Fan adalah Master Junior. Dia harus bertindak seperti itu. Tidak mungkin. Ye Shaotian berteriak dengan marah. Kamu, Lin Fan sedikit marah sekarang. Ye Shaotian adalah seorang penjahat. Baik, aku harus menonaktifkanmu untuk sementara waktu. Peng, Lin Fan tiba-tiba mengangkat kakinya dan mencoba mengusirnya. Namun, Ye Shaotian melompat ke langit dan membuka kakinya. Lin Fan mencoba mengambil kembali serangan itu tetapi sudah terlambat. Peng,
Murid-murid yang mencemooh itu terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Ding, selamat telah menciptakan keterampilan bela diri yang tidak manusiawi, menendang bola. Rahasia menendang bola, serangan diam-diam. Lin Fan berhenti, murid, saya akan mengusirmu, tapi... Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lin Fan menyadari Ye Shaotian merasakan sakit yang nyata. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menahan tangis. Lin Fan bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Bagi Lin Fan, monyet mencuri buah persik sudah tidak manusiawi. Dia tidak pernah berpikir dia akan menciptakan sesuatu yang lebih buruk hari ini. Apakah dia akan menggunakan kaki dan tangannya untuk bertarung di masa depan? Babak 100, mengungkapkan belasungkawa. Kakak senior Ye terlihat sangat kesakitan. Murid-murid itu menatap wajah Ye Shaotian dan tercengang. Ya, kakak senior Ye menangis. Aku belum pernah melihatnya menangis. Tendangan itu menakutkan. Jika mengenai saya mungkin akan mati. Para murid memandang Lin Fan dengan ketakutan. Dia terlalu kuat. Ye Shaotian baru saja pulih ke level puncaknya, tapi dia sangat kesakitan saat ini. Penderitaannya membuat semua orang yang menonton sulit bernapas. Menakutkan, terlalu menakutkan. Tuan Besar, Feng Bujue memandang Lin Fan dengan ketakutan. Dia telah melihat tendangan itu dengan jelas, cepat, tepat, dan bertenaga. Dia menyerang tanpa ragu-ragu, dia pasti seorang veteran. Feng Bujue tidak berani mengatakan apapun. Dia takut, jika Grandmaster menyerangnya, dia akan menderita akibat yang berat. Lin Fan memandang Feng Bujue dan Ye Shaotian. Ye Shaotian memandang Lin Fan dengan mata merahnya. Sepertinya Lin Fan telah membunuh ayahnya. Mundur. Lin Fan berbalik dan lari dengan cepat. Feng Bujue hendak mengatakan sesuatu, tetapi sang Grandmaster mundur, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Ini buruk, ini terlalu buruk. Kakak Ye. Ruo Mengyu mengkhawatirkannya dan mencoba memeriksanya. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ye Shaotian merasakan jiwanya naik turun seperti roller coaster. Dia merasa tidak enak, sangat buruk. Ruo Mengyu tidak tahu apakah dia harus menyentuh Ye Shaotian atau tidak. Dia menatap Lin Fan dengan kebencian. Lin Fan kembali ke gunung yang tidak disebutkan namanya dan akhirnya merasa lega. Dia tahu dia telah membuat musuh lain. Sekarang, tidak ada murid yang baik di Sekte Iblis Suci. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Tapi bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang Grandmaster. Lin Fan menganggap level Feng Bujue bagus, dan dia pekerja keras. Dia sangat menyukai Feng Bujue, dan sangat puas. Kuncinya adalah Feng Bujue tidak punya tempat tujuan. Di bawah asuhannya, Feng Bujue pada akhirnya akan mendengarkannya. Tuan Besar, kamu kembali. Zhang Ergou, yang mengawasi pekerjaan menghilangkan gulma, melihat Lin Fan dan berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Lin Fan mengangguk. Dia melihat murid-murid itu bekerja keras di ladang rumput liar. Mereka tidak mengendur sama sekali. Kemajuannya juga bagus. Pekerjaan itu sepertinya akan selesai setelah beberapa hari. Tuan Besar, apakah ini sektenya? Feng Bujue memandang ke gunung. Dia tahu gunung itu miskin dan sepi, tapi dia tidak tahu kalau gunung itu seburuk itu. Rumah kayu setinggi 2 lantai itu membuat Feng Bujue tertekan. Ya, lumayan kan? Lin Fan berkata dengan bangga. Semuanya sedang berjalan, dan sekte ini akan segera berubah. Feng Bujue memandang ke arah Grandmaster dan menjawab, tentu. Kata, pasti, ini mengandung banyak arti. Seperti, saya menyerah, tidak apa-apa, dan saya akan menerimanya. Setidaknya dia masih bisa tinggal di Sekte Kemuliaan. Lin Fan senang, ini sektenya. Ketika Sekte Iblis Suci menjadi sekte terkuat di dunia Xuan Huang, dia akan mendapat semua kehormatan. Saudara-saudara senior, apakah kamu melihatku sekarang? Aku hebat. Tuan Besar, di mana saya harus tinggal? Kata Feng Bujue. Dia mungkin tidak bisa tinggal di sekte luar lagi. Dia hanya harus tinggal di gunung. Kamu. Lin Fan tidak tahu harus berkata apa dan melihat sekeliling, pergi dan tebang beberapa pohon, bangun rumah tepat di sebelah rumahku. Feng Bujue berhenti, dia perlu membangun rumahnya sendiri. Andalkan dirimu sendiri, beri makan dirimu sendiri. Untuk berlatih,
Kamu harus melatih dan menjaga dirimu sendiri. Jika suatu saat kamu berada di hutan lebat, apa yang akan terjadi? Lin Fan berkata dengan nada serius tanpa malu-malu. Feng Bujue ketakutan, Tuan Besar, saya mengerti. Lin Fan mengangguk, tetapi pikirannya berjalan, tempat ini hanya memiliki rumput liar, jika kamu tidak bekerja, haruskah aku melakukan itu? Kemudian, Lin Fan kembali ke rumah kayunya. Dia masih bingung dengan serangan tendangan itu. Tendangan sederhana bisa menjadi keterampilan bela diri, itu mengejutkan. Setelah sistem diperbarui, Lin Fan menjadi semakin bingung. Lin Fan memeriksa status ball kicking, skill ini sangat tidak manusiawi. Menendang bola tidak ada levelnya, rahasianya adalah serangan diam-diam. Skill ini hanya bekerja pada pria. Ada banyak sistem saraf di bagian bawah tubuh pria. Skill ini dapat melumpuhkan pria dengan cepat. Efek ringan, kemarahan musuh. Efek berat, menonaktifkan musuh. Keterampilannya dapat ditingkatkan. Lin Fan yakin, keterampilan ini tidak ada di panel, tetapi ketika dia memikirkannya, itu muncul di benaknya. Penggunaan skill itu mengejutkan. Ini adalah pedang bermata dua. Efek cahaya, kemarahan musuh. Efek berat, menonaktifkan musuh. Lin Fan berpikir sejenak, ini sebenarnya masuk akal. Skill itu memang menimbulkan rasa sakit. Tapi kalau sakitnya ringan pasti membuat orang gila. Baiklah, Lin Fan baik-baik saja dengan keterampilannya, dan peningkatannya menarik. Tapi, dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya. Lin Fan berpikir dia harus mengunjungi Ye Shaotian. Meskipun dia sombong, dia terlihat sangat sedih saat itu. Dia akan bertemu Ye Shaotian di masa depan di sekte tersebut, jadi kunjungannya memang pantas. Terima kasih kerana menonton novel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.